Wah, dengan perhelatan pemilu 2024 ini sangat melelahkan, Pak. Nah, sekarang kan ada rekapitulasi daripada kecamatan di masing-masing kecamatan, Pak. Nah, gimana perolehan untuk satu sisi ya kursi daripada DPR provinsi, Pak? Selamat pagi teman-teman media. Sebelum saya menyampaikan terkait dengan pleno yang hari ini lagi berlangsung ya, saya menyampaikan terima kasih atas kepada Tuhan ya, bahwa proses dan tahapan pemilu yang panjang dan melelahkan sudah kita lalui secara baik, secara damai ya, tanpa ada gesekan-gesekan di tingkat grassroots. Nah, kemudian pada tahap penginputan data ya, ini sebuah pekerjaan yang sangat melelahkan dan perlu konsentrasi penuh karena menyangkut data. Salah input data, salah angka, salah analisa, dan ini akan berefek pada miskomunikasi antar partai pemilih suara itu sendiri. Maka untuk itu selama hampir 5 hari ya, kita fokus untuk penginputan data karena kami DPC Partai Gerindra Buleleng menerjunkan saksi penuh sebanyak 4.500 saksi di 2.275 TPS ya. Itu saksi partai dan juga 1 orang saksi Pilpres. Itu yang kita input data itu, sehingga hasil kerja keras kami dan juga teman-teman seluruh eksponen dan kepercayaan masyarakat pada Partai Gerindra khususnya di Kabupaten Buleleng, data yang kami input berdasarkan C1 asli ya, dari saksi kami, suara yang kami peroleh untuk provinsi sebanyak 53.156 ya, di mana menurut kalkulasi kami untuk provinsi kami mendapatkan 2 kursi, yaitu di pembagian 1 dan pembagian 3. Data yang kami input juga termasuk data-data partai-partai lain, sehingga kami memiliki data yang lengkap dan komprehensif. Dan di sana juga bisa kami analisis, kami lihat di mana menurut C1 kami ya, teman-teman partai lain kami dapat datanya ya, yaitu partai tertentu ada di angka 191.593. Kemudian ada di angka 72.106. Teman partai yang mendapatkan suara di angka 191.593 di pembagian ke-11 itu sudah kursi ke-6, 6 kursi untuk provinsi. Kemudian teman yang mendapatkan suara 72.106 di hitungan di pembagian kelima di bawah kami
di pembagian ketiga. Oleh karena itu, berdasarkan C1 yang kami input, ada teman partai yang mendapatkan 6 kursi, 2 kursi, bersama kami juga 2 kursi, kemudian ada 1 kursi dan 1 kursi. Oleh karena itu, kami berharap dalam proses pleno, penyelenggara, KPU, Panwas, dan elemen yang lainnya agar benar-benar profesional, jujur, adil, transparan, dan berpihak, sehingga apapun hasilnya sesuai dengan DCT, ya, bisa diterima oleh semua pihak. Selama ini Pak Ketua gimana melihat kinerja daripada KPU dan kami sadari ini melelahkan. Kami melihat di beberapa tempat teman-teman ada salah jumlah, ya, tapi itu manusiawi karena nilainya kecil-kecil dan sudah diperbaiki dalam pleno di kecamatan. Masing-masing kecamatan kan Ya, masing-masing kecamatan. Tadi kita mengikuti ada beberapa kekeliruan penjumlahan. Misalnya dilihat dari pendaftaran suara 1, 2, 3 sekian, yang seharusnya kalau dilihat dari suara itu adalah 52, ditulis 62 di sebaliknya. Nah, kita sadari kalau hal seperti itu manusiawi, ya. Kami belum melihat adanya indikasi penggelembungan suara. Sekalipun begitu, seluruh saksi kami di kecamatan kami terjunkan untuk mengawal DCT yang kami input, yang kami dapatkan dari saksi-saksi kami di tingkat TPS. apakah melihat ada indikasi kecurangan? Sampai saat ini kami belum melihat seperti itu, sehingga kami berharap pemilu ini bisa di Buleleng bisa berjalan dengan baik, ya. Sekalipun demikian, kami selalu waspada secara maksimal, secara profesional, ya, sehingga DCT yang kami kumpulkan tidak berbeda dengan apa yang diplenokan. Yang untuk DPRD Kabupaten Buleleng sendiri seperti apa untuk Gerindra? DPRD Kabupaten Buleleng dari yang sudah terinput, ya, yang sudah terinput 4 sudah kami aman, ya, 5 masih dalam proses penginputan. Artinya keberhasilan 4 ini diyakin mana aja? Yang 4 ini Tubuh Tambahan, Sawan, Kota, dan Banjar. Sementara yang lain peluang kita cukup tinggi, sehingga kami berusaha untuk menuntaskan input data dari saksi kami yang telah bertugas. Satu lagi Pak, untuk Pilpres gimana Pak melihat? Apakah sesuai dengan target atau memang akan kawal terus? Pilpres beberapa bulan yang lalu saya sebagai ketua TKD menargetkan 60% untuk kemenangan Prabowo Gibran di Buleleng. Ya, ini bukan sekedar target, tapi kami berani menargetkan seperti itu karena beberapa unsur. Satu, di internal kami, kerja keras kami di Gerindra, kemudian teman-teman TKD, ya, semua bergerak, semua mensosialisasikan dan mengkampanyekan 02, ya, sehingga kami berkewajiban menyampaikan rasa terima kasih atas teman-teman yang sudah bekerja keras. Kemudian adanya wacana Bandara Bali Utara ini yang sangat
Diinginkan ya. diinginkan, diharapkan oleh masyarakat agar segera terwujud. Sehingga ketika Prabowo Gibran jadi presiden, maka Bandara Bali Utara akan segera diwujudkan. Nah, sehingga sampai saat ini sebelum pleno di kalkulasi kami ada di angka 56%, kurang lebih ya 56%. Saya berharap dalam pleno itu ada angka-angka yang belum masuk sehingga target kami 60% bisa terjawab dan terwujud.